Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tariq Alfian Effendi, NPM 222-151-101, kelas 2022J, jurusan Pendidikan Matematika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan ujian akhir semester mata kuliah Filsafat dan Sejarah Matematika. Nah, untuk soal yang pertama yaitu bagaimana hubungan antara filsafat dan filsafat pendidikan serta bagaimana ciri-ciri dari filsafat dan filsafat pendidikan. Nah, untuk hubungan antara filsafat dan filsafat pendidikan itu ada 3. Yang pertama yaitu filsafat merupakan suatu cara pendekatan dan teori pendidikan yang dipakai untuk memecahkan problematika pendidikan dan menyusun teori-teori pendidikan. Yang kedua yaitu filsafat berfungsi memberi arah terhadap teori pendidikan yang memiliki relevansi dengan kehidupan yang nyata. Yang ketiga yaitu filsafat. Dalam hal ini, filsafat pendidikan mempunyai fungsi untuk memberikan petunjuk dan perkembangan teori-teori pendidikan menjadi ilmu pendidikan. Nah, untuk filsafat pendidikan dapat dirumuskan ke dalam 4, yaitu yang pertama, filsafat mempunyai objek lebih luas, sifatnya universal. Yang kedua, filsafat hendak memberikan pengetahuan atau pendidikan. Yang ketiga, filsafat memberikan sintesis kepada filsafat pendidikan yang khusus, mempersatukan dan mengkoordinasikannya. Yang keempat yaitu lapangan filsafat mungkin sama dengan lapangan filsafat pendidikan, tetapi sudut pandangnya berlainan. Nah, untuk ciri-ciri dari filsafat ada 3. Yang pertama yaitu universal atau menyeluruh, yaitu pemikiran yang luas dan tidak aspek tertentu saja. Yang kedua yaitu radikal atau mendasar, yaitu pemikiran yang dalam sampai kepada hasil yang fundamental dan esensial. Yang ketiga yaitu sistematis, yaitu mengikuti pola dan metode berpikir yang runtut dan logis meskipun spekulatif. Nah, untuk ciri-ciri filsafat pendidikan, yang pertama itu filsafat pendidikan bersifat spekulatif karena berusaha membangun teori-teori tentang hakikat manusia, hakikat masyarakat, hakikat dunia dan kehidupan. Yang kedua yaitu filsafat pendidikan bersifat perspektif karena filsafat pendidikan menentukan tujuan yang harus dicapai dalam proses pendidikan serta cara-cara yang benar untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga yaitu filsafat pendidikan bersifat analitik karena filsafat pendidikan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan spekulatif dan perspektif, misalnya rasionalitas tentang ide-ide pendidikan serta menguji konsistensi dengan gagasan lain. Nah, untuk soal yang nomor 2 yaitu jelaskan perbedaan antara filsafat matematika dengan filsafat pendidikan matematika. Di dalam filsafat matematika terdapat aksiologi matematika terdiri dari etika yang membahas aspek kebenaran, tanggung jawab, dan peran matematika dalam kehidupan, dan estetika yang membahas mengenai keindahan matematika dan di dalam filsafat pendidikan matematika mempersoalkan permasalahan-permasalahan. Yang pertama itu sifat-sifat dasar matematika, yang kedua sejarah matematika, kemudian psikologi, teori mengajar, psikologi anak, pengembangan kurikulum, dan penerapan kurikulum. Yang ketiga yaitu apa tujuan dan fungsi filsafat pendidikan, mengapa calon guru harus mempelajari filsafat pendidikan. Tujuan filsafat pendidikan yang pertama yaitu memberikan informasi yang komprehensif. Yang kedua memberikan dorongan bagi dilakukannya aktivitas pendidikan. Yang ketiga memberikan informasi tentang proses pendidikan. Nah, untuk fungsi filsafat pendidikan yang pertama fungsi spekulatif, yaitu berusaha untuk mengerti keseluruhan persoalan pendidikan. Yang kedua fungsi normatif yaitu menentukan arah dan maksud pendidikan. Yang ketiga fungsi kritik yaitu memberikan dasar bagi pengertian kritis dan rasional. Yang keempat itu fungsi teoritis, memberikan prinsip-prinsip umum bagi suatu kegiatan praktik. Nah, mengapa calon guru harus mempelajari filsafat pendidikan? Bagi guru dan pendidik pada umumnya filsafat pendidikan itu sangat perlu karena tindakan-tindakannya mendidik dan mengajar akan selalu dipengaruhi oleh filsafat hidupnya dan oleh filsafat pendidikan yang dianutnya.
Filsafat pendidikan akan memberikan kepada perbuatannya mendidik dan mengajar. Misal dalam menyusun kurikulum sekolah, guru harus jelas memutuskan tujuan kurikulum itu. Nah, untuk yang nomor 4 yaitu mengapa harus belajar filsafat matematika dan jelaskan setiap aliran filsafat matematika. Mengapa harus belajar filsafat matematika? Kajian bersama matematika dan filsafat akan meletakkan pondasi yang kuat bagi penerapan keterampilan intelektual. Pengetahuan matematika dan kemampuan untuk menggunakannya adalah alat penting untuk memecahkan masalah-masalah yang dapat dikualifikasi. Sementara filsafat menguatkan kemampuan menganalisis masalah, memahami dan menggunakan kata-kata yang komplit dengan jelas, sifat logis dan terstruktur. Nah, untuk aliran filsafat matematika yang pertama yaitu logisme. Logisme secara murni merupakan bagian dari logika. Dalam hal ini matematika dinyatakan sebagai bidang yang berada sama dengan logika, karena semua prinsip matematika diturunkan dari logika. Yang kedua yaitu formalisme. Matematika disebutkan sebagai sistem simbol yang formal. Ini berkaitan dengan sifat terstruktur dari simbol dan operasi yang dilakukan terhadap simbol-simbol tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu intuisionisme, bahwa matematika suatu kreasi akal budi manusia. Bilangan seperti cerita bohong adalah hanya entitas mental. Tidak akan ada apabila tidak ada akal budi manusia memikirkannya. Nah, untuk soal yang kelima itu bagaimana filsafat bisa menjelaskan hubungannya dengan matematika. Hubungan filsafat dengan matematika ditinjau dari segi historis. Hubungan antara filsafat dan ilmu pengetahuan mengalami perkembangan yang sangat mencolok. Tetapi dalam perkembangan ilmu pengetahuan di kemudian hari, ternyata juga kita lihat adanya kecenderungan yang lain. Yang adanya merupakan suatu kesatuan kemudian menjadi terpecah-pecah.